Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi, solusi untuk berdiskusi. Selamat datang di video pelajaran kita hari ini. Perkenalkan, nama saya Pamil Haji Sabi dengan NIM 0601231008 dari kelas Ilmu Perpustakaan 1 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dan dalam video ini, saya akan membahas dan membawa topik yang sangat penting, yaitu membahas tentang bagaimana seharusnya konstitusi kita dijalankan serta solusi yang bisa dilakukan jika fungsi konstitusi tidak berjalan dengan baik. Baik, langsung saja kita mulai pembahasannya. Konstitusi seharusnya dijalankan dengan penuh integritas, transparansi, dan ketaatan pada prinsip-prinsip hukum yang mendasarinya. Ini berarti semua lembaga negara dari eksekutif, legislatif, hingga yudikatif harus mematuhi dan menegakkan ketentuan yang ada dalam konstitusi. Konstitusi harus menjadi landasan bagi pembuatan undang-undang, pelaksanaan kebijakan, dan penyelesaian sengketa. Seperti menurut Suharjana dari jurnalnya yang membahas tentang supremasi konstitusi adalah tujuan negara. Di sana dikatakan bahwa landasan untuk pemerintah atau untuk menjalankan otoritas ataupun wewenang berarti memberikan kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Istilah wewenang ini disejajarkan dengan istilah bevoegdheid, dengan istilah hukum Belanda. Meskipun ada perbedaan karakter hukum, yaitu istilah bevoegdheid digunakan dalam konsep hukum publik dan privat, dan dalam hukum Indonesia. Istilah ini seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik dan dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum, sehingga berkaitan dengan kekuasaan otoritas atau authority. Kemudian dilanjutkan dari buku yang berjudul Kewarganegaraan dan Pendidikan Anti Korupsi oleh penulis karya Bapak Dosen Usiono. Di dalam bukunya dikatakan bahwa upaya mewujudkan pemerintahan yang menjamin hak dasar rakyat serta kekuasaan yang terbatas itu dituangkan dalam suatu aturan bernegara yang umumnya disebut konstitusi atau hukum dasar atau undang-undang dasar negara. Konstitusi atau undang-undang dasar negara mengatur dan menetapkan kekuasaan negara sedemikian rupa sehingga kekuasaan pemerintah negara efektif untuk berkepentingan rakyat, serta tercegah dari penyalahgunaan kekuasaan. Konstitusi dianggap sebagai jaminan yang paling efektif bahwa kekuasaan pemerintah tidak akan disalahgunakan dan hak-hak warga negara tidak dilanggarkan. Lalu, menurut saya, solusi dilakukan jika fungsi konstitusi tidak berjalan dengan baik, yaitu solusinya perlu dilakukan reformasi institusi untuk memperkuat penegakan hukum dan memastikan independensi lembaga-lembaga negara. Kemudian memperbaiki sistem peradilan untuk mengurangi korupsi dan memastikan bahwa semua putusan hukum dan tidak memihak. Kemudian dilanjutkan dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan, meningkatkan pendidikan dan kesadaran tentang konstitusi dan hak-hak asasi manusia, seperti membuat program pendidikan dan kampanye publik yang dilaksanakan untuk memastikan bahwa semua warga negara memahami hak dan kewajiban mereka, serta bagaimana cara menuntut hak-hak tersebut. Konstitusi adalah dasar hukum tertinggi yang menjadi landasan bagi seluruh peraturan dan kebijakan di sebuah negara. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi kita yang menetapkan prinsip-prinsip dasar pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, serta struktur dan fungsi lembaga-lembaga negara. Konstitusi memastikan bahwa semua tindakan pemerintah dan warga negara berjalan sesuai dengan struktur hukum dan prinsip keadilan. Nah, agar konstitusi dapat berjalan dengan baik, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, semua undang-undang dan peraturan harus sesuai dengan konstitusi. Ini berarti bahwa setiap legislasi baru harus diuji konstitualitasnya sebelum disahkan. Kedua, lembaga-lembaga negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan konstitusi. Dan yang ketiga, hak asasi manusia dan kebebasan dasar yang dijamin oleh konstitusi harus dihormati dan dilindungi. Yang keempat, proses pemilihan umum dan mekanisme demokrasi lainnya harus dilakukan secara bebas, adil, dan transparan, guna untuk memastikan representasi yang benar dari kehendak rakyat. Di Indonesia, kita memiliki konstitusi yang kuat dan komprehensif.
tetapi tantangan dalam pelaksanaannya masih ada. Dengan berkomitmen bersama untuk memperkuat institusi, meningkatkan transparansi, dan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, kita bisa memastikan bahwa konstitusi berjalan dengan baik dan membawa keadilan serta kesejahteraan bagi semua warga negara. Sekian, terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video pelajaran berikutnya. Salam solusi, solusi untuk berdiskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.